Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Juwita dari Prodi PGSD dengan NPM 5019177. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan merancang silabus dan RPP kelas tinggi kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, upaya untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Yang kedua, pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Tujuan RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang ketiga, silabus dan RPP di kelas tinggi. Pembuatan silabus dan RPP agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Di kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6, suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan peserta didik tentang konsep dan generalisasi sampai dengan penerapannya, yaitu menyelesaikan soal, mengaitkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. 4. Bagian-bagian pokok RPP, silabus, dan kurikulum SD kelas tinggi. Dalam struktur kurikulum alokasi waktu belajar mata pelajaran per minggu, terdapat perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah sendiri, tidak mengalokasikan waktu lebih dari 34 jam per minggunya. Sedangkan untuk kelas tinggi, dialokasikan waktu 36 jam per minggunya. Terdapat perbedaan lain, yaitu pada mata pelajaran IPA dan IPS di kelas rendah ditiadakan namun dilebur dalam satu mata pelajaran. Sedangkan pada kelas tinggi, mata pelajaran tersebut berdiri sendiri. Pada mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya di kelas tinggi ditambah 1 jam untuk setiap kelasnya. Kompetensi inti atau KI1 pada kelas tinggi. Selain menerima dan menjalankan, siswa juga dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dalam KI2 kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6, siswa dituntut untuk memiliki cinta tanah air. Pada kurikulum 2013 kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6, siswa dituntut untuk memahami pengetahuan tak hanya melalui mengamati dan bertanya, tapi juga dengan mencoba berdasarkan rasa keingintahuannya sendiri. Dan pada KI 4 kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6, siswa tak hanya dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual, tapi juga dituntut untuk dapat menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.